Katanya Pak Abah itu punya anak namanya Maryam ya? Betul, betul. Mana? Cantik Mana sekali. Maryam? Oh, ini Neng Maryam. Lama nih. Oh, ini Neng Maryam. Ya. Oh, katanya lulusan dari Jawa Timur ya? Ini Neng hafal Quran Neng ya? Hafal Quran. Udah habis Oh. Quran segala-gala nih. Oh, gitu. Nggak tahu, sudah hafal. Boleh saya duduk ini? Boleh saya? Mohon maaf Pak, saya berdiri. Mana. Ini mengganggu tidak Pak? Mengganggu tidak? Enggak. Saya ini hafal Quran. Iya. Ya, saya masih bujangan Abah kebetulan. Cuman saya sih nggak punya apa-apa. Saya hanya tukang ojek. Bagaimana itu orang? Yang lainnya orang kaya semua. Ini pengusaha, Oh, juga petapa oh, dari petapa. Gunung Slamet. Oh. Ini pengusaha batu bara. Oh, anak oh, ini mau ngelamar juga ini ya, perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang misi Kang Ujang Bustomi untuk menyelamatkan Ning Maryam, seorang perempuan penghafal Al-Quran yang akan dinikahkan dengan seorang suami dukun santet. Ayah Ning Maryam yang adalah juga mantan dukun itu, merasa tidak betah dengan kehidupannya yang miskin. Karena itulah dia akan menerima setiap pinangan orang kaya raya. Tidak peduli apapun statusnya, walaupun mereka adalah juga dukun santet. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi untuk menyelamatkan sang perempuan penghafal Al-Quran itu? Dan mampukah Kang Ujang untuk menolongnya? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini langsung diinformasikan oleh Pak Lurah, yang merasa prihatin akan perilaku salah seorang keluarga yang juga warga di desanya. Adalah Abah Wahid yang juga dikenal sebagai spiritual mantan dukun santet. Sebenarnya Abah Wahid ini mengaku sudah bertobat dengan semua praktek perdukunan yang dulu pernah dilakukannya. Dan setelah bertobat itulah dia sepertinya benar-benar tersadar, dan ingin senantiasa menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk ketika putri sematawayangnya yang bernama Ning Maryam sudah beranjak remaja. Abah Wahid memasukkan Ning Maryam ke sebuah pondok pesantren, agar bisa mendalami ajaran agama yang suci. Tidak hanya itu saja, Abah Wahid juga ingin sang putrinya bisa menghafalkan Al-Quran. Setelah beberapa tahun berlalu, apa yang diinginkan Abah Wahid itu pun akhirnya diijabah oleh Tuhan. Ning Maryam tumbuh menjadi perempuan muda yang dipenuhi ilmu agama, juga menjadi satu-satunya wanita penghafal Al-Quran di kampungnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja cara pandang Abah Wahid kembali berubah 180 derajat. Dulu dia yang berbalik ingin menjalankan perintah Tuhan setelah sadar dari kesesatannya menjadi praktisi perdukunan. Kini sepertinya sang Abah ingin kembali kepada kesesatan itu. Dan hal tersebut disebabkan karena selama ini dia merasa menjadi orang yang miskin. Ternyata kemiskinan yang dialaminya telah kembali merubah jalan berpikirnya. Dia tidak ingin terus menjadi orang miskin, dan bagaimanapun caranya, dia dan keluarganya harus bisa menjadi orang yang dihormati dan kaya raya. Karena menurutnya, orang yang memiliki banyak harta itulah orang yang akan bahagia.
juga menjadi orang yang dimuliakan di desanya. Maka kembalilah Abah Wahid kembali kepada kesesatannya. Dia kembali bersedia melakukan kirim santet, jika ada orang yang bersedia untuk membayarnya. Istrinya pun juga mendukung saja perilaku menyimpang yang kembali dilakukan oleh Abah Wahid. Termasuk juga dengan kehidupan sang putri semata wayangnya, yaitu Ning Mariam. Abah Wahid telah berpikiran. Dia ingin sang putrinya yang penghafal Al-Quran itu segera menikah. Dan hal tersebutlah kemudian disayangkan oleh Pak Lurah, termasuk juga dengan Kang Ujang Bustomi. Abah Wahid akan menerima setiap pinangan siapapun, asal dia adalah seorang kaya raya. Tidak peduli statusnya muda atau tua, lelaki ataupun wanita, atau bahkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika dia adalah orang kaya raya yang bisa memberikannya banyak harta, maka dia akan sangat bersenang hati untuk menerimanya menjadi menantunya. Dan sang putrinya sepertinya tidak berdaya dengan keinginan dari Abah Wahid itu. Dia pasrah dan akan senantiasa menerima keputusan dari ayahnya. Dan hal tersebutlah yang sepertinya ingin dimanfaatkan oleh sekelompok para dukun santet. Pak Lurah itu juga bercerita memberikan informasi bahwa diketahui sudah ada beberapa dukun yang mendatangi rumah Abah Wahid. Dengan mengaku sebagai orang terpandang yang banyak harta, mereka mencoba untuk melamar Ning Mariam untuk menjadi istrinya. Dan karena sebab itulah Pak Lurah kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Walaupun dia lurah, dia mengaku tidak berani ikut campur urusan pribadi dari warganya itu. Apalagi urusan tersebut berhubungan dengan para dukun santet. Pak Lurah berharap agar Kang Ujang Bustomilah yang memberikan pencerahan kepada Abah Wahid dan keluarganya, juga melindungi Ning Mariam dari mangsa empuk para dukun yang sepertinya memiliki motif rencana jahat itu. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi ke rumah dari sang mantan dukun Abah Wahid. Dan ternyata benar. Di sana juga sudah ada 3 orang dukun yang mempunyai misi untuk menikahi Ning Mariam. Dan anehnya, seorang dari dukun tersebut adalah seorang perempuan. Maka berkatalah Kang Ujang Bustomi dengan misi yang sudah direncanakannya. Kang Ujang mendengar kabar dari Pak Lurah bahwa putrinya yang penghafal Al-Quran akan dinikahkan, dan dia datang adalah untuk melamarnya. Iya, saya juga ke sini. Tadinya saya mau melamar anak Bapak. Tahu dari mana nih? Lah, saya dari kepala desa, Pak, tahu. Oh, Baru RT RW. semua. Ini sudah edan. Iya, makanya. Si Mariam itu kan anak saya paling. Makanya, wah, Pak. ekor, wah ini. Ya, kebetulan saya juga masih bujangan, Pak. Aduh. Saya masih bujangan. Soalnya Pak. anak saya ini hafal Quran. Ya, saya masih bujangan, Abah. Kebetulan cuman saya sih nggak punya apa-apa. Saya hanya tukang ojek. Bagaimana itu orang? Pak, yang lainnya orang kaya. Ternyata Abah Wahid tidak bersedia menerima lamaran dari Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang yang mengaku sebagai orang baik hati yang bekerja sebagai tukang ojek, telah membuat Abah Wahid malah mencibir dirinya. Abah Wahid berkata, mana mungkin dia menikahkan putrinya dengan tukang ojek, yang hidupnya lebih miskin dari dirinya. Dia hanya ingin memiliki menantu yang kaya raya, yang bisa memberikan banyak harta kepada putrinya dan dirinya. Kang Ujang pun mencoba berkata, walau tukang ojek, dia adalah orang yang senantiasa ingin beribadah kepada Tuhan. Dia juga memiliki kasih sayang yang tak terbatas, dan dengan cintanya itu, dia pasti akan bisa untuk membahagiakan. Mana mungkin bahagia hanya bisa diberi dengan cinta, sahut Abah Wahid dengan keras. Kebahagiaan itu adalah jika setiap yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Dan kita akan bisa mendapatkan semuanya jika kita memiliki harta yang melimpah. Kang Ujang kembali berkata, apa mungkin juga bisa merasa bahagia jika seseorang hidup menjadi budak dari para dukun santet? Walau mungkin dukun itu kaya, tapi hartanya sama sekali tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan harta dari iblis, dan sesungguhnya hidupnya hanya ingin merusak pekerti luhur manusia. Hendaknyalah Abah Wahid sadar akan hal tersebut. Sudah benar dulu Abah Wahid bertobat dari praktek perdukunan yang dilakukannya. Juga menjadikan sang putri belajar ilmu agama, yaitu menjadi perempuan hebat penghafal Al-Quran. Janganlah hati yang sudah bersih itu kembali dikotori dengan perbuatan sesat yang melawan perintah Tuhan.
Apalagi menikahkan sang putri hebatnya dengan seorang dukun santet yang menyesatkan. Apalagi jika juga dinikahkan dengan seorang dukun yang statusnya juga seorang perempuan. Sungguh perbuatan tersebut sangatlah terlarang dan Tuhan akan melaknat perbuatan yang sangat menyesatkan itu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat Abah Wahid menjadi sangat marah. Dia tidak terima bahwa perbuatannya menikahkan putrinya dengan orang kaya adalah sebuah kesalahan. Juga dengan para dukun yang ingin melamar Ning Mariam. Para dukun itu mengatakan, mereka adalah para orang kaya yang memiliki kemampuan spiritual yang sangat hebat. Orang-orang sangat segan kepadanya, juga sangat memuliakan kepadanya karena hartanya. Para dukun itu meminta Kang Ujang untuk tidak merendahkan martabat para dukun, jika tidak ingin hancur karena telah ikut campur urusannya. Dan dengan kemarahannya itulah sang para dukun kemudian mengancam Kang Ujang Bustomi. Mereka meminta Kang Ujang agar pergi, karena kalau tidak mereka akan menghabisinya. Jangan sampai pegang anak saya. Ayo Neng, sama saya aja. Aduh, ngapain? Kenapa Pak? Itu jangan maksa anak itu kalau nggak boleh. Maksudnya apa Pak? Mari kita adu kekuatan. Adu kekuatan apa? Siapa di antara kita yang lebih unggul? Nggak usah, mending pulang aja.
Dengan seluruh kekuatan iblis yang dimilikinya, sang dukun itu berusaha untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Ilmu-ilmu setan itu berusaha untuk menghadapi ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi yang sangat hebat itu. Akan tetapi sehebat apapun serangan yang dilakukan, ilmu iblis tetaplah ilmu iblis, yang tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga walaupun serangan-serangan hebatnya berusaha untuk menghancurkan, Kang Ujang masih tetap berdiri dengan tegak dan perkasa. Sampai pada akhirnya, ilmu hikmah pamungkas Kang Ujanglah yang kemudian mengakhiri semuanya. Ketika ilmu suci itu menghantam, para dukun itu langsung tumbang tak berdaya. Maka berakhirlah riwayat sang para dukun yang memiliki rencana jahat kepada Ning Mariam dan keluarganya itu. Kang Ujang pun segera membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin menghancurkan seluruh makhluk iblis yang bersemayam di tubuh mereka. Juga tidak lupa, Kang Ujang mencabut seluruh kekuatan hitam yang ada dalam tubuhnya. Dengan harapan, ketika pengaruh iblis itu sudah pergi dari jiwanya, mereka kemudian tersadar, dan kemudian kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Kang Ujang kemudian berkata, "Hendaknyalah para dukun tersebut tersadar akan semua perbuatannya. Sungguh praktek perdukunan itu sangat menyesatkan dan berbahaya. Mereka yang senantiasa memuja iblis, maka otomatis mereka akan menjadi budaknya. Padahal, iblis itu adalah jelas musuh Allah yang nyata. Mereka diizinkan ada, semata hanya untuk menggoda manusia. Yaitu agar para manusia keturunan Adam ini senantiasa melawan perintah Allah, agar bisa hancur bersama mereka di neraka. Hendaknyalah sang dukun meninggalkan persekutuannya dengan iblis, dan kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Juga tidak lagi berniat jahat kepada Ning Mariam. Ning Mariam itu adalah perempuan lemah yang hanya ingin bertakwa kepada Tuhan. Juga ingin berhikmat kepada orang tuanya. Janganlah kesalahan yang dilakukan orang-orang tua Ning Mariam menjadikan sang para dukun untuk menghancurkan kehidupannya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi semua hambanya yang bertakwa. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.